Pinjol legal hilang di Play Store. Ada beberapa pinjol legal yang hilang di Play Store. Ini sudah diblokir. Begitu pertanyaan yang selalu masuk kepada saya dari teman-teman semuanya. Bang, solusiku tidak ada di Play Store. Ini tidak ada di Play Store. Ini tidak ada di Play Store. Diblokirkah? Ya, mungkin harapan Anda semuanya kalau sudah hilang di Play Store ya berarti itu diblokir, berarti itu bangkrut dan segala macam ya. Itu buat versi dari teman-teman semuanya yang selalu berharap cara instan untuk melunasi utang-utang dia ya. Kalau bisa tidak ditagih lagi, kalau bisa kita tidak diteror-teror lagi ya, duit kita pinjam yaudah pokoknya aman-aman aja. Kalau dia dihapus syukur, kalau dia diblokir syukur ya. Ini bukan maksud saya untuk mematahkan mungkin rasa senang Anda atau rasa bahagia teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semua yang selalu bertanya tentang pemblokiran pinjol, atau misalnya mereka sudah hilang di Play Store, mereka tidak ada lagi di Play Store, saya mungkin mewakili teman-teman semuanya tidak usah terlalu memfokuskan soal itu ya. Pemblokiran pinjol ilegal, ini saya sampaikan dulu ya, pemblokiran pinjol ilegal nggak ada untungnya sama sekali buat Anda. Selama ini berapa banyak pinjol ilegal itu yang sudah diblokir? Apa untungnya bagi kita? Apakah ada jaminan dia berhenti menagih? Nggak ada. Apakah ada jaminan hutang Anda lunas? Nggak ada. Tetap aja mereka ganti nama dan menagih lagi. Jalan satu-satunya untuk Anda selamat dari itu ya mau tak mau ganti nomor. Begitu juga dengan Play Store. Di Play Store ini tidak juga bisa kita patokan, oh dia sudah diblokir nih, enggak. Karena Play Store tuh ada pengembangan, ada developer. Mungkin dia lagi update sistem dan segala macam. Kalau misalnya teman-teman berada di titik di mana Anda sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, jangan terlalu berpatok soal hal ini. Ya, pemblokiran itu nggak ada gunanya juga bagi kita gitu loh. Sudah berapa banyak pinjol yang mengundurkan diri? Sudah nggak sanggup lagi mengikuti semua aturan dari OJK. Apa untungnya dari kita? Yang terbaru Danafik, apa untungnya bagi kita? Nggak ada. Tetap juga Danafik ada yang menagih, mengatasnamakan Danafik dan segala macam. Jadi memang pada dasarnya buat teman-teman semuanya, saya paham mungkin harapan Anda semuanya pinjol ini dihapus, pinjol ini diblokir. Walaupun itu tidak akan terjadi pada otoritas jasa keuangan, di dalam diri kita sendiri itu bisa. Kita bisa blokir dulu rasa takut kita. Ya, pemblokiran itu bisa Anda lakukan dengan Anda memblokir rasa takut. Apakah rasa takut ini nggak normal, Bang? Rasa takut itu normal. Hal-hal wajar dari orang sebagai kita manusia normal ya, rasa takut hal-hal wajar. Tapi rasa takut yang terlalu berlebihan, ini kurang ajar namanya teman-teman. Ini nggak wajar juga kalau terlalu berlebihan. Makanya kendalikan rasa takut teman-teman semuanya. Habis itu bagaimana lagi Bang cara memblokir pinjol dalam hidup kita? Putus semua komunikasi yang ada. Jangan kita angkat telepon, jangan kita respon chat, jangan kita baca email. Dengan begitu kita telah memblokir pinjol ini dalam hidup kita. Mereka tidak akan berpengaruh lagi. Tapi selagi telepon masih ada, WhatsApp masih ada, email masih ada, kayak mana kita mau memblokir? Ya. Toh rasa takut itu ada dalam pemikiran kita kok, bukan soal dari diblokir atau tidaknya. Makanya kalau pengen pinjol itu diblokir, blokir aja sendiri dalam hidup Anda. Nggak usah ngandalin OJK, nggak usah ngandalin ini, nggak usah ngandalin sampai ke Play Store dan segala macam. Blokir aja. Anda mau blokir pinjol apa? Bebas kok. Ada 97 pinjol legal hari ini. Anda mau blokir yang mana dalam hidup Anda? Misalnya saya pengen blokir Bang pinjol yang saya pinjam, ya sudah blokir. Caranya gimana? Putus semua komunikasi yang terhubung. Jangan lagi tolah-toleh lagi, jangan Anda simak-simak lagi apa yang mereka sampaikan. Ya tinggal Anda abaikan aja, udah selesai. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang mungkin yang baru-baru telat bayar, udah capek dengan teroran dan segala macam. Mungkin dia juga bingung di Play Store ini nggak ada, ini gimana? Dihapus nggak ya, diblokir nggak ya? Ya terserah lah mau mereka diblokir mau tidak, nggak ada urusan kita juga. Yang jelas kalau sebatas hilang di Play Store itu hampir semua pinjol itu pernah hilang di Play Store karena mereka update sistem mereka. Ada pengembangan dari developer mereka masing-masing. Oke, buat teman-temanku semuanya sisanya boleh lanjutin nonton ini biar Anda juga paham resiko-resiko apa sih yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Kira-kira aplikasi ini, nanti saya uraikan setelah ini, lanjutkan nonton. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana puasanya hari ini? Semoga aja berjalan lancar, ibadah kita semuanya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya tidak ada gangguan. Mohon untuk khusyuk dan
betul-betul beribadah gitu loh. Jangan ada godaan yang begana, yang begini segala macam ya. Oke, kali ini buat teman-teman semuanya, ini banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi saya ambil salah satunya aja. Yang mana di sini dia mengalami telat bayar di beberapa pinjol legal seperti di Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, Bantu Saku, Pinplus, Watas, Cash Pro, Pinjam Yuk. Cash Pro ini pinjol ilegal ya. Berarti yang legalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada 7 aplikasi pinjol legal. Ini sangat disayangkan banget ya, karena kredit scoring yang disampaikan OJK tidak berjalan dengan maksimal. Yang terjadi adalah ada satu orang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Ini yang memberatkan gitu loh. Makanya saya bilangin dari kemarin itu, aturan ini banyak. COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Ini adalah bukti nyata. Satu orang bisa minjam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aplikasi pinjol legal. Gila gak ini? Di mana letaknya kredit scoringnya, tim analisnya, memitigasi resiko nanti tidak mampu membalikkan pinjaman, gagal bayar, segala macam. Kan sama aja, memang benar-benar Anda itu dikorbankan dalam hal ini. Kalau aturan ini berlaku, paling banyak orang cuma bisa galbay pinjol legal itu 3 aplikasi. Nggak ada orang galbay sampai 7, sampai 8, sampai 10, sampai 15. Jelas teman-teman semua itu dikorbankan dalam hal ini gitu ya. Sadar itu. Jangan dibiasakan terus, dikit-dikit gali lubang tutup lubang, dikit-dikit gali lubang tutup lubang. Pinjam ini tutup ini, pinjam ini tutup ini. Akhirnya mentok. Ya, akhirnya mentok. Makanya kalau sudah galbay, ada 2 aplikasi hari ini sedang terbuka, Anda tidak bisa menutupi 2 aplikasi ini karena duit Anda tidak ada. Jangan pernah coba-coba meminjam di aplikasi berikutnya untuk menutupi ini. Karena untuk menutupi 2 pinjol, Anda butuh 4-5 pinjol. Karena pencairannya tidak akan sama. Anda pasti dibebankan gitu loh. Ya, yang lebih parahnya nanti, utang sudah banyak, Anda akhirnya gagal bayar. Akhirnya tidak mampu bayar. Bayangin, gaji Anda masuk ke sana habis. Semua aset-aset Anda masuk ke sana habis. Hutang Anda makin banyak, mendingan dari sekarang. Tahan sekarang gitu loh, kumpulkan duit Anda, nanti negosiasi. Jangan pikirkan dulu dendanya gimana, bunganya gimana. Jangan pernah pikirkan, itu malah menyengsarakanmu, oke? Hari ini saya ambil pertanyaan ini yang mana dia bertanya di sini, "Bang, maaf, mau nanya. Saya punya pinjol, kalau mau galbay resikonya apa aja ya?" Ini ingat dulu buat teman-teman semuanya. Jangan ada kata kalau mau galbay, jangan ada kata seperti ini. Karena akan dibedakan nanti. Tidak mampu bayar dengan tidak mau bayar. Kita tidak mampu bayar, tidak ada perencanaan. Tujuan kita semuanya menyelesaikan hutang-hutang ini. Tapi fakta hidup yang mengarahkan kita tidak mampu. Fakta hidup yang menjelaskan kita tidak sanggup. Ya, jadi jangan ada dengan kata, wah, saya mau galbay. Kalau mau galbay, berarti ada perencanaan. Dan tujuan Anda sekarang itu mencari aman. Jadi bedakan juga, mana yang mencari aman dan mana yang mencari solusi. Ya nggak sih? Kalau orang mencari aman, dia pasti prepare segala macam. Bang, ini bang, ini bang, ini bang. Dia sengaja berlindung di balik video-video yang ada. Ya, dibedakan itu ya teman-teman semuanya antara tidak mampu dengan tidak mau. Tapi kalau Anda bilangin, saya mau galbay bang, berarti Anda tidak mau namanya. Karena ada perencanaan. Dia nggak perlu diperencanakan, tapi fakta hiduplah yang mengantarkan bahwa kita tidak mampu bayar lagi. Oke? Terus dia tanya sini, kalau mau galbay resikonya apa saja? Kalau untuk resiko ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, hal yang paling pertama adalah kita akan ditelepon. Kita akan ditelepon oleh deskol. Deskol Anda sama tahu. Ya, ada 2 versi. Ada versinya yang sesuai dengan SOP, hanya sebatas mengingatkan tagihan Anda yang berjalan, yang mana Anda akan dibebankan dengan denda dan bunga. Ada versi yang lebih ganas lagi, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ada versi yang lebih ganas lagi dari itu. Dia bahkan mencaci maki, menghina, menakut-nakuti, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. 2 versi ini akan Anda dapatkan. Itu adalah resiko wajib ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Ini ranah pinjaman online. Segala celah dalam berkomunikasi pasti akan mereka manfaatkan, salah satunya telepon.
Ya, untuk mengingatkan tagihan secara normal, untuk mencaci maki. Habis itu WA untuk mengingatkan tagihan secara normal, habis itu mengancam dengan berbagai macam cara. Ini 2 versi loh. Ada yang nomornya yang satu misalnya menagih dengan normal, mereka sebutkan nama aplikasi. Ada nomor satu lagi dalam waktu bersamaan, paling bedanya beberapa menit aja atau beberapa jam aja, masuk dengan nomor berbeda tapi dengan mencaci maki. Ya, ini adalah resiko yang wajib akan Anda terima. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Ketika Anda berada di posisi yang seperti ini, hal yang harus Anda lakukan adalah pengendalian pemikiran Anda supaya tidak terhanyut dengan katanya di dalam versi yang buruk tadi. Kalau versi normal kan biasa-biasa aja, selamat siang. Mungkin sampai detik ini Anda belum melakukan pembayaran juga, mohon dilakukan pembayaran karena nanti akan dibebankan dengan denda makin besar dan nama Anda juga tercatat dalam slik OJK, kedepannya Anda tidak bisa meminjam lagi. Ini normal. Tapi yang tidak normalnya dengan nomor yang berbeda adalah selesaikan sekarang juga. Kalau kamu tidak menyelesaikan, nanti asetmu akan kami ambil, kita akan kirimkan debt collector lapangan, kami akan cegat kamu di jalan, obrak-abrik semua datamu, hubungi semua temanmu, hubungi semua keluargamu, tapi nggak menyebutkan nama aplikasi. Ini nggak perlu dipercaya. Ini masih dilakukan oleh orang yang sama. Masih dilakukan oleh orang yang sama. Baik itu yang ngecek pertama dengan yang kedua, itu adalah orang yang sama. Cuman dia 2 versi. Kenapa harus ada 2 versi? Versi yang pertama secara SOP untuk mengelabui nantinya. Apabila Anda melaporkan dari versi yang kedua dengan nomor yang berbeda yang mencaci maki tadi, Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Versi pertama itu untuk membela dan mencegah laporan Anda bahwa laporan Anda itu tidak benar. Pada hari yang sama kami menggunakan nomor ini dengan standar yang seperti ini. Ini tujuannya untuk mengelabui. Ini seakan-akan sudah disetting aja. Kan Anda melaporkan tuh, mohon maaf OJK, ini ada nih pinjol Anda, ini atas nama ini pinjolnya, mencaci maki dan menghina, tapi nggak menyebutkan nama aplikasi. Nanti OJK akan teruskan laporan Anda ke aplikasi itu. Aplikasi itulah nanti mengirimkan, kami di jam yang sama, di hari yang sama, kami menagih seperti ini dengan nomor ini. Jadi nomor yang dilaporkan itu tidak ada di sistem kami. Itu pencegalannya, itu permainannya. Tapi itu adalah hal wajib yang akan Anda dapatkan kalau Anda bertanya soal resikonya. Itu pasti. Baik itu di telepon, baik itu di WhatsApp, baik itu di email. Ini adalah hal yang wajib akan Anda dapatkan. Habis itu resiko berikutnya. Anda akan diancam dengan versi yang sama juga. Diancam akan diproses ke jalur hukum, diancam akan disomasi, diancam akan ditarik aset-asetnya. Poinnya sama. Ya, di telepon, di WhatsApp, dan di email, poinnya sama. Ancaman ini tidak bisa dipisahkan dari Anda. Untuk risiko yang kedua adalah kontak darurat Anda akan dihubungi. Kontak darurat Anda akan dihubungi. Nah, di sini teman-teman harus memahami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dalam hal ini. Kontak darurat tetap akan mereka hubungi selagi Anda tidak melakukan pembayaran. Jadi jangan Anda berpikir nomor kita kan aktif, Bang. Saya selalu respon kok. Saya selalu jelaskan kok. Tapi kenapa masih menghubungi kontak darurat saya? Ya. Kan selalu orang berpikir gitu. Kalau misalnya orang ini ganti nomor, takutnya kan kontak darurat. Tapi ini dia tidak ganti nomor, tidak hapus WA, tidak ganti email. Tapi kontak darurat tetap harus dihubungi. Karena keterbatasan debt collector tadi atau keterbatasan si pinjol tadi untuk memerintahkan debt collector lapangannya ke rumah Anda, makanya dimanfaatkanlah kontak darurat Anda ini untuk dijadikan debt collector tambahan. Kalau bisa, kalau misalnya kontak darurat Anda terpengaruh dengan ucapan mereka, kontak darurat Anda inilah yang akan dijadikan debt collector lapangan. Ya, contoh, misalnya si pinjol atau debt collectornya menghubungi kontak darurat Anda. Ya, menghubungi kontak darurat Anda, tapi dengan bahasa, dengan kata-kata yang mereka gunakan. Selamat siang, Pak, Ibu, nomor Anda ini dijadikan sebagai kontak darurat. Dan yang bersangkutan menyampaikan, kemarin dia melakukan peminjaman, atas nama dia, itu Anda yang menggunakan. Kira-kira kalau hal seperti ini terjadi sama kontak darurat Anda, kesal nggak? Kesal. Marah nggak? Marah. Bagi kontak darurat yang tidak tahu bahwa dia telah diadu domba. Tapi bagi kontak darurat yang tahu, dia akan persetan dengan hal itu. Ya, bagi yang tidak tahu nanti, inilah yang akan menekan Anda. Kontak darurat ini langsung tidak terima, dia menghubungi Anda,
Pokoknya kamu harus bayar hutangmu. Saya tidak mau tahu, saya tidak pengen dihubungi. Nah, kalau sudah ada bahasa seperti itu dari kontak darurat, secara tidak langsung dia telah menjadi debt collector tambahan. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Gampang. Kalau hal ini terjadi sama diri Anda, ada kontak darurat yang melakukan penekanan terhadap diri Anda, sampaikan. Ya, mungkin itu saya pertama mohon maaf dulu. Ya, mungkin telah mengganggu ke aktivitasmu, ke nomormu, dan segala macam. Tapi saya pengen, karena kamu menyampaikan hal seperti itu, dari dapat informasi dari debt collectornya, saya minta ketika kamu masih berkomunikasi dengan debt collector itu, suruh datang ke rumah lengkap dengan dirimu sekalian. Kayak gitu cara jawabnya. Nggak perlu kita sandiwarakan lagi. Karena ini nggak bisa disandiwarakan. Dia sudah tersugesti dengan kata-kata debt collector tadi. Ya, itu untuk resiko yang nomor 2. Resiko yang nomor 3, di sebagian ya, atau ada beberapa dari aplikasi ini, terkadang, ini tidak pasti juga, terkadang ada yang menghubungi di luar dari kontak darurat, ada yang tidak. Tapi untuk memahami hal ini, sejauh belum ada yang melaporkan di luar dari kontak darurat, kita tidak perlu percaya. Contoh, Anda menjadikan kontak darurat si A1, si B1. Ya, ini dua-duanya A dan B ini adalah kontak darurat yang Anda ajukan. Tiba-tiba si C tahu atau si D tahu ngasih tahu Anda, berarti dia menyebarkan data. Tapi sejauh hal itu tidak terjadi, Anda tidak perlu pikirkan hal itu, terlalu jauh. Ya, dan habis itu yang tak kalah penting juga dari teman-teman semuanya adalah resiko satu-satunya ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, resikonya cuma satu, teman-teman semuanya. Kedepannya Anda tidak bisa berhutang lagi, baik itu di pinjol maupun di perbankan manapun. Dan dia ada 2 versi. Versi pertama, mungkin nama Anda bisa masuk ke dalam FDC, ya, Fintech Data Center, atau Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Ini kemungkinan kalau nama Anda masuk ke sini, Anda tidak bisa meminjam di aplikasi pinjol legal manapun. Ya, kalau nama Anda masuk ke Slick, ya, ini kemungkinan besar Anda tidak bisa meminjam lagi di semua perbankan manapun. Cuman ini resikonya. Dan ini tidak perlu menjadi kekhawatiran yang lebih bagi Anda. Kenapa? Karena ini sebuah ketakutan yang dirasakan oleh bank, pinjol, dan leasing. Ketika Anda tidak bisa meminjam, yang rugi bukan diri Anda, tapi pihak bank. Berapa keuntungan yang harusnya dia dapat dari diri Anda, akhirnya hilang. Jadi jangan terlalu terfokus soal BI checking. Ya, itu untuk resikonya. Habis itu di sini ada DC yang datang ke rumah atau tidak nantinya, Bang. Kalau soal ini tidak usah kita pikirkan karena ini menjadi ranah rahasia dari aplikasi penyedia layanan dengan pihak pinjolnya. Itu rahasia internal mereka. Ya biarkan, kalau memang ada DC bagus, kalau tidak ada DC ya ngapain. Kita pikirkan. Ya kan jawaban kita sama kok. Dia mau telepon, mau WhatsApp, mau email. Dengan dia datang di rumah, kalau duit kita nggak ada ya tetap nggak ada. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu. Pokoknya tetap semangat puasanya, tidak usah dipikirkan yang aneh-aneh lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.